Oke, sebelum kita mulai materi pagi ini, mari kita berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah selesai. Kita power dulu ya. Bahasa apa nih? Bahasa India. Apa bahasa India? Ini. Bahasa Jepang. Oh, bahasa Jepang. Ichi, niji. Ichi, niji. Bener kan? Kucing-kucing. Pasti Ichi. Nana. Ichi, niji. Ya. Emang iya? Ya gitu. Ichi-nisan. Oh, Ichi-nisan. Ichi Ichi-nisan ya. Pimpin sama Gocang ya. Nisan. Oke. Ichi apa? Power whoosh. Ichi-nisan. Whoosh. Wore. Bukan rame-rame. Itu nih. Oke, kita mulai ya di materi pohon dan transaksi energi. Sebenarnya ini ada pohon. Hari ini tuh pohon sama pohon transaksi energi sama agroforestry atau sistem hutan. Nah, ini ada dua materi nanti. Ini kita terkait dengan pohon dan transaksi energi. Ini juga materi yang penting di permaculture. Biasanya kita mulai dulu ya, kita pendahuluan dulu seperti biasa. Ada ayat-ayat Al-Quran bahwa tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon itu kedua-duanya tunduk kepadanya. Jadi sama terkait dengan sunnatullah, karena di pohon ini juga istilahnya ada satu ketetapan yang ketetapan Allah yang akhirnya dilakukan oleh pohon itu agar tetap berada pada siklus regeneratif gitu ya. Nanti kita lihat seperti apa pohon itu ya, sunnatullahnya kita lihat di materi ini ya. Terus ada juga surat Al-An'am, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Perhatikanlah buahnya di waktu pohonnya berbuah, dan perhatikan pula kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini jadi ini satu ketetapan Allah tadi, sunnatullah, bagaimana pohon itu mulai dari turunnya hujan oleh Allah dan juga akhirnya benih-benih itu ditumbuhkan sehingga menjadi pohon gitu ya, yang kokoh, yang kuat gitu ya, yang menghasilkan buah. Nah, ini salah satu quotes ya dari Oregon State University. Permakultur adalah pertanian yang permanen, dan tidak ada tanaman yang lebih permanen di dalam landscape selain pohon gitu ya. Pohon adalah elemen dasar dari sistem permakultur yang stabil dan bertahan lama gitu. Karena memang permaculture ini lebih menekankan ya, istilahnya lebih mengutamakan nantinya itu tanaman perennial gitu, tanaman-tanaman yang berumur panjang gitu ya, karena sehingga nanti kita dapat secara terus-menerus gitu ya, entah itu untuk memanennya, entah itu sebagai penunjang ekosistemnya, entah itu sebagai penunjang tanahnya gitu ya. Nah, ini yang ada di pohon ya, masuk ke pola alam juga gitu ya, pola inti sebenarnya pola torus, yang mana bagian atas dan bawah pohon itu, bagian kanopi dan juga perakar itu sama gitu, berbanding sama di situ. Nah, kita lihat ini juga pola inti torus ini juga sebetulnya ada di sistem ini, di sistem tata surya mungkin ya, bagaimana pola matahari berputar, bagaimana pola bulan
namanya memutari bumi dan sebagainya, dan ternyata pohon juga memiliki pola alam ini sama gitu ya, terus sehingga nah ini nih ada yang kanan ini gerakan ada nggak ya? Oh ini. Nah ini gerakan apa namanya, gerakan getah ya, atau mungkin pergerakan di situ jaringan-jaringan silem dan floem ternyata tidak langsung lurus ke atas gitu, tapi membentuk pola sampai akhirnya sampai di daun batang, sampai di batang, di daun gitu ya, sampai pucuk gitu. Jadi cara si si getah itu atau tadi jaringan-jaringan floem silem yang mengalirkan air, menaikkan air, dan juga unsur-unsur hara itu berputar seperti polanya pola torus gitu ya, melingkar sampai ke atas gitu. Dan ini juga sama, kita bisa melihat pola di pohon gitu ya. Ini salah satu pola yang ada di pohon tadi sama ini. Jadi kanopi dan juga perakaran itu berbanding sama gitu ya, apa yang ada di bawah tanah sama yang ada di atas tanah. Jadi kalau kita lihat misalnya ada tanaman yang kerdil gitu ya, itu tidak jauh ketika kita buka sistem perakarannya juga terganggu berarti itu, sehingga kita bisa mengetahui itu. Nah ini juga ada beberapa pola, misalnya ada pola tahunan tanaman, ini huruf D misalnya. Ini pola kita bisa melihat umur pohon dari lingkar tahun gitu ya. Dan juga ini B dan C ini adalah jaringan dalam pohon gitu ya, polanya. Ada jaringan di dalam pohon itu ada seperti nanti ada next seperti ya bagaimana silem floem gitu ya, mereka saling juga ada kambium nanti di dalamnya gitu ya. Terus ini yang A ini juga pola masih sama, pola torus juga yang terdapat di pohon. Lalu yang sebelah kanan ini yang C itu sama, itu jaringan bagaimana si nutrisi itu mengalirkan nutrisi ya dari bawah tanah sampai ke atas. Nah ini ya tadi, ini juga ada pola juga di sini, bisa kita lihat pola batang dari dikotil ya, pohon dikotil dan monokotil. Dikotil itu punya dua, namanya lupa ya, pokoknya ada dua punya, kalau biji mah kalau perakarannya ada dua rumah itu dikotil gitu. Kalau monokotil satu. Dari perakarannya, kalau monokotil biasanya perakarannya itu serabut, kalau dikotil perakaran tunggang gitu, yang menancap ke atas ke bawah. Kalau monokotil lebih ke samping gitu ya, menyebar. Oke, sekarang ada games bukan games sih, lebih ke kita diskusi ya sebelum ke next slide, untuk menganalisis elemen pohon. Silahkan mungkin bagi dua kelompok nih, tiga orang untuk menuliskan apa saja karakter pohon, dalam artian Dari akarnya jenisnya apa gitu maksudnya. Lebih ke ini nanti misalnya pohon produk dari yang dihasilkan dari pohon tuh kira-kira produknya bakal apa aja, terus kebutuhan pohon tuh apa aja misalnya, terus misal nanti karakter pohon tuh seperti apa aja gitu misalnya. Silakan Contoh karakter itu gimana maksudnya? Karakter itu misal contohnya habitatnya biasanya Jati. seperti apa kayak gitu ya. Habitatnya di daerah panas. Terus kalau leaf shape itu bentuk daunnya gitu ya, kayak gitu. Jadi ini untuk nanti untuk analisis elemen pohon, nanti arahnya ke ke desain juga gitu. Oh ini pohon itu pohon secara umum lah gitu ya. Ini masih pohon secara umum, nanti baru secara spesifik. Misalnya pohon fungsinya buat apa sih? Misal kita ada beberapa fungsi pohon kan gitu ya. Terus produk pohon tuh biasanya apa aja gitu. Ini masih umum gitu. Bisa misalnya
Nanti tergantung pohon itu ternyata bisa dimanfaatkan, ada yang daunnya, misalnya ada yang itu. Nah itu gitu, dianalisis. Secara global dulu berarti ya nggak? Iya ya, secara umum. Spesifik ya. Ya bukan spesifik satu tanaman, tapi secara umum dari pohon itu kita bisa dapat apa aja sih gitu. Sama kita pohon itu butuh apa aja sih gitu. Itu sih. Jadi ini aja lah kebutuhan sama produk yang dihasilkan dari pohon, itu aja dulu. Mungkin per orang kali ya, per orang nanti tiap orang menyebutkan satu gitu ya di. Iya, terus mahasiswaku ada dua yang memang dia ikut PDC itu pernah ikut juga. Enggak, dari sini dari Bandung satu, dari Tasik satu. Sengaja di sana. Enggak, dari sana disimpan di hari ini. Terus dari Majalengka juga ada ya? Satu pohon aja, jadi satu kayak yang tadi gambar tadi satu pohon. Itu tuh di pohon itu tuh ada apa aja sih? Rumahnya udah jadi. Ya. Yang di sana, jadi udah mulai juga di tempat. Langsung aja ke depan isi satu-satu tuh kebutuhan pohon apa, terus misal atau mau ngisi misal dari pohon menghasilkan apa, silakan. Itu satu. Ya, misalnya Kang Putra nih, pohon kebutuhan butuh soil. Buat apa Kang Putra butuh soil? Ya kan saya undur-undur. Sarang undur-undur. Itu kasih sayang. Buat apa cina? Kenapa butuh itu Kang Put? Butuh air. Butuh air. Ya. Air. Berarti kebutuhannya air ya Kang Put? Salah satunya air, salah satunya. Yuk, Adam, isi dong. Adam, cepat biar Apa lagi? sudah Pohon. selesai. Boleh mau 2, mau 3. Itu udah gede ya maksudnya? Maksudnya pohonnya udah gede. Secara umum kalau pohon itu sebetulnya kalau kita analisis nih, pohon itu apa aja sih, misal kebutuhannya apa aja, terus karakternya seperti apa sih pohon tuh gitu, secara umum ya. Boleh udah gede, boleh masih kecil. Iya. Tulis semua Masih sekolah boleh. Jadi nggak usah ini kebutuhan ya, nggak perlu kebutuhan aja. Misal produknya apa, hasilnya apa dari pohon tuh, terus pohon tuh karakternya kayak gimana ya. Karakter tuh maksudnya kan pohon-pohon tertentu punya cirinya masing-masing misalnya. Cirinya apa sih biasanya secara umum pohon misalnya? Jenis pohon misalnya Apa aja? kayak jenis pohon pinus itu kan yang hasilin banyak tuh maksudnya gitu. Secara umum kan dari pinus yang diambil apanya aja? Ada getahnya, ada kayunya. Boleh tulis. tulis. Di sebelah. Boleh di atas, di pinggir situ, di sini isi aja nih ruang di atas. Penghasil ya? Hasil. Ya bisa menghasilkan misalnya hasilnya apa? Minyak bisa nggak? Minyak hasil. Bisa. Dari daun. Gula. Gula, iya gula aren. Terus iya. Ya nggak apa-apa, jelasin aja. Misal kayu, contohnya apa? Nggak usah di situ, bisa langsung jelasin ke teman-teman nih. Tadi misalkan nanti ada kayu, ada getah, ada apa? Tulis aja nggak apa-apa di situ semua. Kayu, buah. Nanti dijelasin. Multiplek. Apalagi kayu, getah. Kalau dari yang saya Nggak apa-apa yang sama Kak. jenis
bonsai deh emang. Iya benar. Bikin bonsai terus. Analisis yang di saya sih pohon pinus ya. Pertama itu pohon pinus kalau buat penghasilannya itu pertama kayu. Kayunya itu bisa dibuat kayak bahan bangunan atau rumah, buat kerajinan, buat palet, terus buat kayak kursi, meja, sama partisian, sekat-sekat. Terus buat penghasil getahnya itu yang utama itu kaca, hasil dari getah pinus itu. Terus bisa buat sabun, kecantikan, sama campuran minyak bumi. Oh, bukan minyak bumi, Indomie. Terus Bukan minyak bumi, Campuran itu. seperti solar. minyak Indomie. Ya, Ditambahkan ke situ. ya. Yang sambal deh. Sambal. Kamu tuh itu ya nama dia. Terus kayak nutrisi yang diperlukan masa kecil itu naungan. Nah, tulis berarti di situ Situ tulis naungan, kebutuhan. Iya. Kecil naungan. masa besar, Buku. Ntar nulisnya ntar aja. Naungan kalau masa kecil ya. Terus air kayak nutrisi buat nitrogennya juga. Terus kalau udah masa dia udah gede, perawatannya itu kayak penjarangan atau perunindahan buat memaksimalkan hasil pohonnya itu. Mungkin itu sih. Terima kasih. Tulisnya penjarangan gitu. Berarti kebutuhan tuh. Penjarangan. Oke, siapa? Dede, pilih. bisa dong. Oh iya, satu lagi Kang Apip lupa. Oh, kalau kapayu. Kalau jenis daun pinus ada yang tahu jenisnya bentuknya bentuk apa gitu? Jarum. Jarum. Nah, benar. Jarum. Daun jarum kalau dia. Bisa buat obat ya. Bisa buat apa dong? Daunnya ya kompos. Kalau obat sih saya belum. Buat teh. Enggak, cuman dia mengandung minyak. Difermentasi di Korea mah di semua. Itunya daun. Kadang kan banyak yang bilang daun pinus itu lonjong kan. Perlu gulung juga. Oke, silahkan dijelaskan. Ini yang dihasilkan oleh pohon yang pasti ada U2. Tanpa pohon itu kita nggak bisa hidup dengan selayaknya gitu ya. Lalu pasti ada buahnya yang bisa kita manfaatkan. Lalu ada beberapa pohon yang bisa dimanfaatkan untuk obat-obatan dari daunnya atau dari akarnya juga bisa. Itu sih. Oke, next. Siapa? Next. Ayo, ayo. Enggak nih. Apa aja tadi kebutuhan? Ya, apapun lah tentang pohon. Tentang pohon itu tempat hidup bagi banyak makhluk hidup. Dari mulai kemarin kan kita dari mulai ular, katanya kalau musim kemarau tinggalnya di pohon, kemudian Baik ya. burung, musim hujan. Oh, sebalik. Musim hujan katanya kalau ular sukanya tinggalnya di dahan-dahan pohon, kemudian berbagai semua hampir banyak
jenis burung tinggalnya juga di pohon gitu. Terus dari mulai tadi di atasnya jadi tempat kehidupannya banyak makhluk hidup, di bawahnya juga di akar-akarnya juga di tanah di dalam pohon itu tempat hidupnya. Tadi ada bakteri, jamur, tadi apa namanya mikoriza, kemudian juga makhluk-makhluk hidup yang lainnya. Jadi pohon ini tuh seperti salah satu sumber kehidupan bagi makhluk hidup gitu kurang lebih. Tulis jadi sumber kehidupan apa gambar apa tempat hidup ya sini tempat hidup ini Kang Putra. Udah. Oh gambar. Oh ini ya. Kang Indra. Hasilnya pohon kayu, Bu. Udah nih. Kayu bakar. Kayu. Gak boleh dimotong. Tadi udah itu jawaban. Beda kata pol. Sama Dede ini pas penjarangan jualan kayu dia. Ini orang kayu bakar. Oh, kita gitu. Wih, nggak gunung malah gunung. Gunung belakangnya. Ini dipakai. Sarang burung. Oh iya, sarang burung. Tadi kan udah ada. Udah tadi. Oh, udah. Ya? Makhluk hidup tempat Ayunan. Oh, ayo. Rumah pohon. Ayo. Jadi teduhan. Apalagi yang ya, bismillahirrahmanirrahim. Karena tadi sudah sangat lengkap ya disampaikan oleh rekan-rekan. Jadi kalau jari kalau udah lengkap itu kalau ditambahin jadi cacat gitu ya. Jadi aku nggak ngelengkapin, nggak nambahin lah gitu. Kemarin udah lengkap. Cuman paling tadi salah satunya kegunaan pohon itu untuk menyerap karbon yang lepas dari langit yang disebabkan oleh beberapa hal gitu ya, yang itu bisa menyebabkan kerusakan juga bagi lapisan ozon, itu diserap oleh pohon. Kemudian digunakan juga oleh kita untuk tempat bermain ya. Jadi kalau misalkan nggak ada pohon kayaknya males banget gitu mau main di luar gitu, panas. Dia nggak laku. Dia butuh pohon. Terus salah satunya tadi ada ayunan-ayunan, mungkin tempat berkemah juga bisa di bawahnya. Kemudian bisa dijadikan sebagai sarana untuk pembelajaran, jadi tidak melulu kita manfaatkan untuk kebutuhan fisik kita, tapi juga kita jadikan sebagai kebutuhan nutrisi buat pengetahuan-pengetahuan kita. Kemudian untuk mengenal Rob, salah satu manfaatnya juga bisa kita gunakan untuk mengenal Allah, karena memang dengan adanya pohon itu kita jadi bisa tahu kehadiran Rob kita di sana. Mungkin itu sih untuk yang dapat aku sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Kang Indra. Oke, jadi barusan teman-teman udah ini ya, udah ngisi apa namanya? Ini namanya analisis elemen gitu ya. Nanti ada juga di dalam desain itu, setiap di dalam desain permaculture itu setiap elemen itu kita analisis gitu ya, termasuk agar nanti kita dalam melakukan desain kita bisa menempatkan pada posisi yang sesuai gitu ya dengan analisis. Nah, jadi ini ya dalam satu pohon luar biasa, Allah menciptakan pohon itu bukan tanpa alasan, bukan tanpa fungsi.
reproduksi, ternyata kita bisa mengetahui banyak sekali elemen-elemen pohon ya, mulai dari produknya ya. Tadi kita dari pohon bisa diambil daunnya, ada yang bisa diambil buahnya, ada yang bisa diambil batangnya, bahkan akarnya gitu ya. Terus juga kebiasaan pohon, misalnya ini habitatnya, karena pohon-pohon juga hidup pada habitat yang istilahnya telah Allah ciptakan ya, sesuaikan gitu ya. Misalnya ada pohon-pohon yang memang khusus untuk area kering gitu ya, atau misal untuk area lembab gitu ya. Nah ini juga termasuk kebiasaan pohon ya. Kita perlu behaviornya, kita perlu mengetahui ini pohon ini tuh sukanya apa gitu. Terus juga pohon ini dia tumbuh menuju sinar ya, jadi dia akan terus memperpanjang tunas apikal gitu ya ke atas gitu, itu untuk untuk menuju matahari gitu ya. Sedangkan ke samping tunas lateral itu biasanya untuk tumbuh buah nantinya gitu ya. Nah ini juga pohon ini punya karakteristik itu gitu ya. Terus pohon juga sebagai windbreaker ya, sebagai pemecah angin gitu ya. Tadi sebagai shade ya, juga sebagai peneduh. Terus juga tadi kayunya juga, produknya itu kayu juga, terus produknya itu oksigen, menghasilkan oksigen. Jelas kita mendapatkan oksigen dari karbon yang diserap di udara oleh pohon gitu ya, dan dikeluarkan melalui oksigen. Nah lalu kita juga perlu mengetahui bahwa kebutuhan pohon diantaranya adalah mycorrhizal relationship ya. Nanti ada sebuah video di mana satu pohon dengan pohon yang lainnya itu ternyata saling terkoneksi, saling merasakan gitu ya, saling berhubungan, saling berkomunikasi gitu ya di bawah tanah. Terus juga ability to propagate. Jadi ini kemampuan untuk memperbanyak diri gitu ya. Jadi misalnya pohon ini juga akan mengeluarkan buah, yang nanti buahnya jatuh ke tanah akan muncul tunas-tunas baru gitu ya, ataupun bibit-bibit baru gitu ya. Dan pohon ini juga butuh space to grow, area untuk tumbuh gitu ya, space untuk tumbuh. Jadi untuk pohon-pohon tertentu dengan bentuk-bentuk tertentu nanti kita perlu menganalisis space to grow-nya seperti apa nih, setiap tanaman atau setiap pohon gitu ya. Terus pohon membutuhkan sunlight jelas, sinar matahari, terus juga butuh air, butuh tanah ya jelas, karena pohon bertopang pada tanah gitu ya, tempat tumbuhnya. Terus juga kita bisa lihat intrinsik karakteristiknya yang luar biasa gitu ya. Tidak ada satupun yang istilahnya satu tanaman ya berbeda family, berbeda keluarga itu akan berbeda nih batang-batangnya itu, ataupun dari daunnya, dari batangnya, dari perakarannya. Itu yaitu kebesaran Allah gitu ya, karena menciptakan tumbuh-tumbuhan berbeda-beda terus punya fungsinya masing-masing gitu ya. Tadi habitat iya, terus berapa lama tumbuhnya ya, lama tumbuhnya juga kita perlu analisis gitu ya, apakah dalam 3 tahun, dalam 4 tahun gitu, berapa tahun gitu. Nah ini tadi produk dan sifat pohon ya. Pohon itu pasti akan menggugurkan daun gitu ya. Itu untuk mengulangi proses evaporasi gitu ya, sehingga jadi pohon menggugurkan daun itu adalah salah satu mekanisme dia untuk mempertahankan dirinya, karena air yang ada di dalam pohon itu terbatas misalnya, sehingga dia menggugurkan agar tidak banyak menyisihkan atau menyisihkan air ke daun gitu ya. Kayak gitu. Terus juga di sini ada tumbuh dengan lambat ya. Pohon itu memang bukan seperti sayuran yang umur pendek. Pohon ini sifatnya jangka panjang gitu ya. Terus juga tadi udah dijelasin pemecah angin, teduhan, kayu, oksigen, habitat ya, dedaunan ya, hasilnya gitu ya. Nah ini hubungan dengan kebutuhan pohon.
kebutuhan pohon udara jelas, terus ada tanah sebagai penopang, terus air, cahaya matahari, ruang untuk tumbuh, kemampuan untuk diperbanyak, hubungan dengan mikorizat. Nah ini juga masih yang tadi sih, ini cuman ini dibagi ya, karakteristik intrinsiknya dari mulai habitat berbeda, spesies berbeda-beda, umurnya juga berbeda-beda, bentuk daun, pola akar, kebiasaan, kulit pohon itu juga berbeda-beda. Nah, sehingga pohon itu adalah multifungsi. Ada prinsip multifungsi kan ya di permaculture. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana energi itu bertransaksi ya satu sama lain. Yang inilah yang disebut dengan sunatullah gitu ya, yang ada di alam gitu ya, di pohon. Yang mana ada yang bisa menjelaskan? Kang Putra menjelaskan apa yang didapat dari gambar ini? Dilihat satu-satu nih, dilihat ini, wah begitu kompleksnya gitu ya. Satu pohon dengan yang lainnya saling saling melakukan jual beli lah istilahnya, atau transaksi ya. Gitu. Pak Krisna? Ada lambang ini infinite. Boleh mau ke depan kalau mau menjelaskan. Bukan peserta. Ada tempat berteduh dari orang. Nggak, ini secara holistik nih, apa yang didapat dari gambar ini. Ayo Mas Krisna, boleh ke depan kalau ingin ini. Dari depan kelihatan ya? Itu ada kacamata, ada itu tuh bulatan-bulatan itu jadi 8, jadi infinity. Yang dilihatlah sekilas apa tuh dari gambar itu. Mulai dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, itu ada apa itu di situ? Ada yang lagi duduk, ada yang lagi terbang, ada yang bawa daun, ada yang bawa apa? Disimpulkan nih, dijelaskan nih dalam satu gambar ini, wah ada pola-pola apa saja di situ gitu ya, yang saling menguntungkan gitu ya, saling bertransaksi di situ, ada apa aja gitu. Ya, ayo Aca. Ini masih analisis elemen pohon juga sebetulnya hubungannya. Jadi ketika kita melihat di bawah tanah, mulai dari bawah tanah itu ada soil cooperative community. Jadi ada ada kampung di bawah tanah ya, ada kehidupan mikroba gitu ya, mulai dari dalam tanah yang bertransaksi lewat akar sehingga mikroba itu dapat nutrisi, dapat makanan ya berupa gula dari akar, sedangkan akar mendapatkan nutrisi dari hasil mineralisasi yang dilakukan oleh mikroba ke atas, ke pohon gitu ya. Terus itu sih kan kayak burung. Kalau polanya saya sih nggak tahu tuh. Tapi dia mengendali hama. Ya. Jadi betul Kang Dede. Jadi di dalam ini juga tadi memang betul ada ekosistem gitu ya, mulai dari predatornya ada, dari produsennya ada gitu ya. Kita mulai dari bawah tanah, mulai dari yang hidup mikrobanya hidup semua di situ saling, terus ternyata satu pohon dengan yang lainnya tuh berhubungan ternyata dia saling berinteraksi nih, mycorrhiza trade gitu ya, nutrien saling bertukar. Jadi ternyata nanti ada videonya bahwa pohon itu saling menopang tumbuh satu sama lain gitu ya. Ketika misalnya ada tanaman yang sakit, tanaman ini akan memberikan nutrisi gitu ke tanaman yang sakit dari pohon yang bagus. Ya healing lah gitu ya, healing lewat ini nih, lewat mycorrhiza di bawah ini, karena ini saling terhubung gitu mereka, mulai dari bawah tanah sampai
sampai ke atas tanah. Ini ada apa? Ada di sini ada cacing, ada serangga-serangga yang mengurai bahan organik gitu ya. Sebelum dimakan oleh mikroba akhirnya jadi tanah gitu ya. Terus misalnya dari sini ada manusia ya, manusia yang lagi berteduh, lagi healing juga nih kayaknya gitu ya. Lagi di bawah tanah gitu, di bawah pohon gitu. Nyemput di bawah. Di bawah pohon nih lagi berteduh. Ini juga masih melakukan transaksi, bukan cuma berteduh, ada oksigen dan karbon dioksida di sini. Iya. Gitu. Terus juga di sini ada apa? Ada hama ya, atau bukan hama, serangga yang dia sebagai pabrik pengurai juga nih. Dia makan daun, terus daunnya dijatuhkan ke bawah nih. Nah, terus juga ada Mesin pencacah. mesin pencacah, betul. Mesin pencacah nih, ada serangga, terus ada burung gitu ya. Tadi benar kata Kang Dede, sebagai predator, juga sebagai apa namanya? Sebagai dia pollinator ya, yang membawa makan buah di sini misalnya, terus ke bawah bijinya dibawa disebarkan lewat kotorannya di tempat lain gitu sehingga tumbuh lagi. Jadi terus mulai dari apa? Nah, ada ulat gitu ya, sama tadi ulat juga sebagai shredded sebagai shredder gitu ya, yang mencacah itu ya bahan-bahan organik itu ke bawah tanah. Jadi terus seperti itu ya. Ini begitu kompleksnya ya dalam jaringan pohon ini dengan tugasnya ya yang sesuai sunatullah tadi gitu ya, dengan ketetapan Allah gitu ya. Dan ini akan terus menjadi satu siklus yang terus menerus transaksi. Jadi kita di sini ya, makanya kenapa ketika kita menanam pohon itu atau ya menanam tanaman itu sedekah, karena seperti ini polanya gitu ya. Semua makhluk dapat berkahnya gitu, dapat rezekinya gitu dengan kita menanam pohon kayak gitu. Nah, sekarang kita nonton Bapak. Mungkin saya nambah sedikit ya. Boleh. Ini menarik. Dalam Al-Quran, alam itu yang dimaksud selalu kita bayangkan dengan alam semesta. Sebenarnya bukan begitu. Kalau Allah menyebut alam semesta itu biasanya menyebut samawati wal ardh wa ma bainahuma. Iya. Tapi kalau alam itu merujuk pada kehidupan ya, di mana manusia itu hidup. Iya. Jadi alam jin. Tapi itu ada jin di situ di pohon. Iya, betul. Ada jin tapi tidak menampakkan. Kelihatan ada kesurupan di situ kan, dia ada di situ. Ada kehidupan ya. Ada alam mikroba di bawah itu. Alam akuatik, alam air dan alam burung dan situ. Semua jaringan kehidupan yang kehidupan itu yang dimaksud alam. Jadi kalau kita mendengar alam, kalau bahasa kita memakai Islam ya ini alam. Manusia leadernya dengan sadar tahu sistemnya dan menyuburkan alam itu. Iya. Alam jin. Ya, terima kasih. Tambahan yang lain juga yang ngulang waktu sebelumnya kan cerita tentang pohon induk gitu. Jadi dalam proyek ini pasti selalu ada pohon induknya. Kalau istilahnya kan pohon sialang kalau di ekologi itu. Dia pohon induk yang kalau waktu pasti yang awal cerita saya cerita tentang yang Nabi Adam di jannah itu kan ada satu pohon induk yang tidak boleh didekati kan gitu konsep itu. Iya. Aku juga jadi dapat inspirasi kalau pada dasarnya memang ya semua saling bekerja sama dan tidak ada perusakan gitu. Iya. Maksudnya Jadi yang rusak siapa? ya itu kita ya enggak, kalau posisinya begini ya, kalau posisinya manusia itu berada di dalamnya, insya Allah kerusakan itu nggak ada. Tapi karena manusia itu merasa berada di luar bagian dari itu, jadilah dia itu muncul sifat-sifat eksploitatif yang merusak. Itu dalam bahasa filsafat hubungan subjek dan objek. Kita dulu modern renaissance itu merusak alam, karena manusia subjek melihat alam sebagai objek, maka dieksploitasi. Kalau dinaikkan diskusinya jadi ke sana, itu betul yang dibicarakan. Kalau dia keluar dari sistem, bagian sistem, maka dia menjadi subjek. Karena ini berbahaya. Konsep individu yang salah ya, bukan
ini berusaha lah karena dia eksploitatif karena dia uangnya sekian dengan yang tambahkan begitu. makanya kan Datang begitu. Ya, terima kasih Kang Rio, Bapak dan Kang Indra ya sudah menambahkan. Jadi memang ya konsep alam itu yang kita lihat ada yang istilahnya yang nampak dan tidak nampak juga gitu ya, yang ada di balik itu semua, tapi semua itu sudah dalam satu ketetapan gitu yang dengan ukurannya yang pasti gitu kayak gitu, sehingga ketika kita keluar dari sunatullah istilahnya ya jatuhnya sebagai subjek gitu ya, terus juga menganggap bahwa ya kita yang paling tinggi dan sebagainya gitu ya, sehingga dengan mudah untuk mengeksploitasi apapun gitu ya tanpa memperhatikan secara luas ya yang ada di sini. Nah, ini ada satu video dari Mang Jeff. Ini yang muslim ini ya? Iya. Sebentar ya, ini Forest ya tadi, ini salah satu pendekatan pangan yang dilakukan dalam permaculture. Jadi memang tadi butuh waktu ya untuk agar nantinya juga permanen gitu ya. Kita mulai menanam tanaman perintis dulu ya untuk pupuk gitu ya, terus gitu ya. Nanti lama-lama mulai pangkas ke tanah chop and drop gitu. Barulah ketika beberapa saat tanah udah siap tanam tanaman buah baru tanam gitu. Nah itu jadi intinya kita mempersiapkan tanah dulu dalam satu ekosistem, tapi bukan dalam satu tempat tertentu gitu. Was able to win any competition she took Ini ada part. satu She was known as the video contest lagi because tentang bagaimana pohon berkomunikasi, hubungan ya, setiap pohon itu saling bisa berkomunikasi tadi lewat fungga itu, lewat mycorrhiza, sehingga kita kan biasanya hanya melihat pohon hanya sebatas pohon gitu ya, tapi ternyata mereka juga saling merasakan gitu. Lalu dengan begitu kompleksnya tadi, bagaimana ketika kita misalnya melakukan di hutan ya, melakukan penebangan yang begitu luar biasa kompleks, itu luar biasa gitu ya, bagaimana pohon dengan pohon yang lainnya saling saling merasakan lah istilahnya ya, saling merasakan gitu ya, karena memang tadi di pohon itu transaksi yang ada di bawah tanah itu merupakan salah satu yang paling ini juga itu yang paling fabric, our tactical outerwear utama. lets you carry everything. Ini ada satu video lagi, ini suntrap juga sama, suntrap juga. Nah ini fungsi-fungsi pohon nanti bisa dibaca. Nah ini gilda yang kemarin Kang Rio sempat singgung juga ya, pengelompokan tanaman yang mendukung elemen-elemen sentral seperti pohon buah untuk panen, penggunaan ruang yang maksimal. Jadi ini yang bisa digunakan di lahan-lahan sempit juga gitu ya, ketika menanam berbagai jenis tanaman mulai dari kanopi sampai bawah tanah lengkap gitu ya, dan juga plus ada nanti muncul serangga gitu ya, jadilah satu gilda disebutnya. Ini juga masih sama, jadi kita bisa melihat atraktannya apa di dalam satu gilda itu. Terus misalnya human atraktannya juga bahkan bisa dibuat gitu, sehingga manusia bisa tertarik untuk ke situ gitu ya, untuk berteduh misalnya, atau untuk melihat wah ini ada buahnya, sehingga dia berinteraksi tadi, bertransaksi lagi. Dynamic akumulatornya misalnya comfrey gitu ya, atau untuk tanaman mosa yang mengambil nutrisi dari bawah tanah menyebarkannya di atas tanah gitu ya, ataupun lewat daunnya. Terus nitrogen fixernya ada, pest repellentnya ada, kita bisa menanam herbs seperti mint, oregano, lavender gitu ya, untuk menghilangkan nyamuk dan sebagainya. Terus juga bulbs gitu ya, umbi-umbian seperti bawang-bawangan, terus pohonnya pohon apel, terus pinggir-pinggirnya ada sayuran. Nah ini salah satu contoh guild gitu ya, dimana dalam satu bentang itu ada berbagai jenis, dalam satu area ada berbagai jenis tanaman gitu, sehingga saling berinteraksi.
Nah ini juga ada salah satu ini informasi saja. Ya jadi ini tentang ada bukunya ya. Pernah baca saya Blinded by Science, yang mana ada seorang dokter ya, dokter sebetulnya bahkan profesor ya, namanya Matthew Silverstone. Dia ini dia itu anaknya kena kanker, cuman dia profesor dan dokter yang paling nggak percaya dengan dengan pengobatan seperti itu ya. Jadi dia percayanya memang obat kimia gitu ya. Lalu pada saat itu sedangkan ketika beliau sedang berkonsultasi ya dengan dokter lain ya, melihat anaknya memeluk pohon gitu ya, sering memeluk pohon gitu ketika tanpa disadari, dan ternyata itu memberikan dampak terhadap anak itu gitu ya. Nah ini nih dalam buku Blinded by Science, penulis Matthew Silverstone membuktikan secara ilmiah bahwa pohon memang menurunkan banyak masalah kesehatan seperti tingkat konsentrasi, waktu reaksi, depresi, stres, dan berbagai bentuk penyakit mental. Dia bahkan penelitian menunjukkan kemampuan pohon untuk meringankan sakit kepala pada manusia yang mencari bantuan dengan berkomunikasi dengan pohon. Jadi tadi ada transaksi energi juga di situ ya, di pohon itu kalau secara ilmiahnya ya, dalam ketika kita berada di bawah pohon gitu ya. Nah ini sehingga anaknya itu akhirnya bisa sembuh gitu, dan akhirnya beliau membuat suatu buku gitu, ini Blinded by Science. Jadi memang ini juga di dalam buku ini juga diceritakan bagaimana ya istilahnya pengobatan yang tradisional atau pengobatan alternatif itu banyak di ini, penelitiannya banyak di banyak ditutupi gitu ya istilahnya. Nah ini ya, ini dari buku itu ya, suatu percobaan penelitian menunjukkan bahwa jika Anda minum segelas air yang telah diolah dengan getaran 10 Hz, tingkat pembekuan darah Anda akan segera berubah saat menelan air yang diolah. Sama halnya dengan pohon, ketika menyentuh pohon, pola getarannya akan berbeda, akan mempengaruhi berbagai perilaku biologis dalam tubuh manusia. Ini juga pohon adalah pengolah alami yang membantu manusia mengubah energi negatif atau sakit tubuh menjadi energi kekuatan hidup. Ini dari Mentak Chia Taoist Master. Ya, itu kurang lebih tentang pohon, kurang lebih seperti itu. Sebetulnya masih ada satu PowerPoint lagi, cuma waktunya ya abis ini apa? Tadi apa? Abis ini ternak. Oh, ternak ya. Ini dulu aja paling ya. Sekarang break ya. Break dulu, bisa lanjut. Ini nanti saya share aja ya. Sebenarnya ada satu lagi aja nih, tapi ini nggak full, cuma ngasih tahu aja tentang sistem hutan. Ada salah satu metode ini tadi kan kalau food forestnya mah udah saya tampilkan video ya. Ini tadi udah kalau videonya. Nah ini contoh-contoh pohon kanopi, misalnya Albacea, Potasia, Loko Milih, Beringin, Cemara, Jati. Lautrinya misalnya sawo, jambu, mangga, nangka, pisang, murbe, apel, pepaya, alpukat. Shrubnya beri-berian, rosella, caya. Herbaceousnya comfrey, bakung, rimpang, sereh, mint. Terus vertikalnya kecipir, kacawai, markisa gitu ya, yang merambat. Ground covernya juga rhizosphere-nya yang di akar, ini contoh aja. Nah, jadi sehingga tadi shaper layarnya seperti ini, kayak gitu. Nah ini dalam satu itu bisa berbagai jenis tanaman gitu ya, saling berdekatan. Itu nggak busuk tuh si batang pohonnya? Apa? Udah kuat ya? Iya. Ini masih yang tadi juga. Nah ini nih kurun waktu membuat food forest. Jadi tahun pertama itu si perintis dulu gitu ya. Tahun ketiga mulai tumbuh dan sedikit-sedikit dipangkas,
baru tahun kelima yang tanaman buahnya udah bisa dipanen. Dan di dalam forest juga bisa integrasi umbaran ternak dan food forest, nanti dibahas di ternak, sistem ternak. Ini contoh desain food forest. Nah ini juga ada salah satu metode, kalau ini metode untuk restoring tropical forest gitu ya. Jadi namanya metode Miyawaki gitu ya. Ini jadi suksesi juga, sama caranya adalah ini menanam sangat rapat ya kalau ini. Jadi dalam satu bentang lahan menanam rapat untuk hutan hutan biasanya di zona 6 ya, zona 6 atau 5 ya. Nah ini dia jadi pendekatannya adalah sebelum si tanaman itu langsung dipindah, itu di beberapa minggu disimpan dulu di area yang akan ditanam. Jadi nggak langsung ditanam di tanah gitu ya. Untuk proses aklimatisasi ya mungkin ya, atau perkenalan lah terhadap lokasi di situ gitu ya. Dan ini biasanya kan katanya ya di metode Miyawaki ini dalam biasanya kan kita mau bikin hutan tropis itu butuh waktu ratusan tahun. Kalau dengan ini dalam waktu 10 tahun bisa sudah mulai menghutan gitu. Oke, itu nanti saya kirimin materinya, kurang lebih sama intinya. Sekarang kita break dulu hewan. Silakan nanti untuk dipeluk. Ya. Ini ada berapa ya? Mungkin ini aja deh. Ini ada 6 ya? Iya. Bagi 3 aja deh, 2 orang. Silakan pilih hewan yang istilahnya, misal mau ayam, saya mau sapi, saya mau kambing, saya mau domba. Per 2 orang. Saya mau bebek. Terus analisis kayak tadi, elemennya analisis mulai dari kebutuhannya apa, terus dia menghasilkan apa, terus karakternya seperti apa. Dalam waktu 5 menit kayak bisa sih, 5 menit. Ini aja berdiri dulu Ya. kita berdiri dulu. Nanti Kang Putra tinggal nomor yang sisa aja. Terus mungkin dari sisi sini 1 2 3 Pak. Oh 3 1 sebelah sini, 2 sebelah sini, 3 Miriam. 3 Putra. Oh Putra. Putra bareng sama Bisa berapa? Hah? 2. Satu ini. 3 Mas Krisna sama Kang Putra. Berarti Pakai kertas. Oke, Kang Adam sama Kang Indra mau milih apa? Manusia. Manusia. Mau ternak manusia. Bisa boleh. Pabrik orang. Slavery. Ayam. Masuk magot boleh gak? Hah? Dari sebut tadi. Enggak, ternak. Magot juga ternak, cuman yang ada. Apakah Anda mau yang anti mainstream? Boleh, magot juga silahkan magot. Mau magot atau mau apa? Pokoknya yang bakalan ada di sistem aja. Pokoknya ada di kebun. Bisa juga magot. Ayam aja, ayam. Nomor Ayam. 1 ayam. Pak Krisna apa? Kambing aja. Gajah. Sapi. Sapi. Oke. Kambing. Kambing. Oke. Ada di bawah. Silahkan dianalisis 5 menit ya. Ini jam 10.05. Karakternya seperti apa, karakter intrinsiknya seperti apa, terus yang dihasilkan apa, produknya apa dari itu. Si sapi perah maupun daging itu bagusnya digembalakan. Soalnya kalau
di kandang itu treatmentnya lebih emang bisa di pinggir rumah dikandangin, tapi negatifnya banyak banget, dampak negatif kalau di pinggir rumah dikandangin. Kalau dikandangin dia kotor, dia tidur di pupnya sendiri, langsung tuh belum ngepul tuh si kespetannya. Nah kalau digembalain manfaatnya lebih banyak, dia disediakannya ladang rumput aja yang gede, lumayan gede, katakanlah 1000 meter persegi juga bisa. Buat berapa ekor ya? Satu juga nggak apa-apa. Satu bisa lebih nggak? Hah? Bisa lebih Nggak nggak? bisa, nggak bisa. Perlu temen kasihan. Ya udah 1 hektar buat 2 kayaknya oke. Iya lah tuh tuh. Gedean deh. Gedean lah. Gedean. Ya Ada udah hitungannya gimana? nggak? Ada hitungannya kan emang 2. Satu Kayak kan? di Cidaun itu sapinya banyak. Ada hitungannya enggak? Iya. Iya, Hah? 1 Ada. hektar kalau sapi mah. Oh iya? Iya itu benar. Ya udah kalau mau 1 hektar buat 5, jadi per sapi 2000 meter persegi, tapi dia disiapin tempat tidurnya buat malam. Jadi paginya dikasih pakan Iya. sama kita, sorenya dia mencar, sampai sore dia mencar sendiri aja. Ini udah one step ahead ya. Nah langsung deh. Padahal ini aja beda kan. Nah ini kan dia kalau di ladang tuh dia pup kan, Mukanya kemana? Nah, mukanya ke arah sana. Nah ini ke Pak Krisna. Error. Kelihatan ekornya itu. Hasil tuh, nah dia makannya kan rumput-rumput. Nah jenis rumputnya apa ya Pipe? Jagung. Lebih beragam, lebih bagus bisa. Bangkok bisa. Rumput yang kecil itu yang grass segiri. Tapi kan dia injekin lagi nanti dimakan sama dia. Nah biasanya kalau di pemenihan di BIB, dia tuh sapi dagingnya dipakai ini apa? Kayak besi gitu, kawat besi diikat. Jadi dia jalannya lurus aja sih sapi dagingnya. Makanya di BIB Lembang gendut-gendut kan. Maksudnya dia diolahragain iya ototnya jadi gede, tapi dia jalannya lurus aja, bolak-balik gitu loh. Langsung tuh, nah dia jadi mushroom, magic mushroom kalau ada yang tahu. Ini produknya ini produknya. Produknya Bos BNN loh. Ini ya, Bos BNN loh. cuannya gede. Jalannya gede. Ah ini dari ini nya ini manfaat, jadi balik lagi siklusnya ya gitu aja, maksudnya dia makan ini, dia maju ke sana, si nya ini jadi pupuk, jadi rumput lagi. Jadi low treatment banget sebenarnya kalau dia digembalain. Langsung tuh nanti buat makanan si ayam juga nanti ada larva-larva, nah ayam yang makanin si larva-larva ini teh dari si pup ayam. Jadi bisa digembalainnya banyak banget, sapi, ayam, bebek enggak sih, soalnya kan dia di ladang, bebek tuh kayak lembab, lebih yang lembab di sawah. Nah ini aja. Nah serangga banyaknya datang gara-gara bakteri itu datangnya gara-gara pup sapi. Dan pup sapi ini tuh paling bagus ketapik di antara pup lainnya. Kan saya pup gajah kayak gimana tuh? Soalnya jamurnya gede, pup gajah sumpah. Gini. Siapa tuh mulungannya habis. Biasanya Kebun binatang ini. TNBK. Iya, bener juga. Bener. Kue kambas. Beda tapi di beda dahar. Oh. Pantes Lampung paling subur. Ini si produknya ya Utangnya. pastilah dagingnya, susunya, kulit bisa jadi tas fashion. Kalau yang ini kriya tekstil, tanduknya bisa jadi tempat kompos juga. Cokor ininya jadi mie kocok, bisa jadi dorok-dok, Baso. krecek kayaknya gudeg. Bututnya ya, Bututnya bisa Gantungan kunci. Jadi pecut. banyak lah si tengkoraknya bisa jadi kreativitas juga, jadi souvenir, gantungan nanti bisa diukir. Buntutnya tadi sok buntutnya banget, Rambut buntut. ini gantungan kunci. Oh, enggak. Buat musir lalat. Keboceng. Udah sekian. Iya, terima kasih. Terus karakternya itu? Karakternya apa? Iya. Baik hati. Perlu diolah lagi sih kalau sapi, soalnya masih masih panas gitu ya ketika langsung keluar gitu. Beda sama kelinci, biasanya bisa langsung kencingnya tuh kan bisa langsung dipakai, atau misalnya di aerator dulu, aerasi. Oke, next siapa yang ayam boleh? Ayam. Itu jangan dilihatin terus.
Nanti ada yang lengkap ayam matang. Ayo, kan kamu yang nulis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan menceritakan hasil diskusi kami terkait analisis elemen dari hewan ternak berupa ayam yang akan disampaikan oleh Kang Adam. Saya bisa sesuai diskusi itu kan sesuai diskusi. Ya, ini ayam ya. Ayam, gambar ayam. Nah, kalau dari ayam sendiri manfaatnya banyak juga sama kayak semua makhluk ya. Nah, kalau ayam itu kebutuhannya itu dia biasanya kan butuh biji-bijian kayak apa namanya tuh, orang bisa kan makan jagung apa kayak gitu kan. Tapi sebenarnya mau pakai bijian-bijian lain juga bisa sih gitu. Kayak apa, biji daun-daunan ini atau biji rumput-rumput itu juga bisa-bisa aja gitu. Kemudian apa namanya tuh, dia ternyata juga ayam makan daun. Nah ini apa namanya tuh, jadi dia bisa dikasih hijauan juga gitu, nggak harus hanya itu aja gitu. Terus dia makan serangga, air jelas. Nah, terus juga grit itu, batu-batuan kayak gitu kan. Nah itu juga perlu dikasih gitu, kalau nggak pasir kayak gitu, karena pencernaannya itu kan dibantu sama ya batu itu. Nah kemudian ayam itu mungkin hampir semua binatang ya butuh tanah yang subur gitu. Kalau ayam apalagi biasanya kelihatan banget dia tuh suka gali sebenarnya tuh. Kalau tanahnya keras makanya susah gitu. Dia suka ngegali dalam gitu, dan dia mandi di apa namanya tuh, di tanah itu gitu. Kalau ayam tetangga itu biasanya kelihatan sih, yang daerah sini gitu. Kalau yang ini aku nggak tahu, nggak ngeliat ada lubang. Jadi yang itu yang menyebabkan adanya kutu, parasit gitu. Itu biasanya kalau misalkan tanah sekitarnya itu kurang subur. Nah, terus tempat bersih kalau dikandangin terutama ya. Soalnya kan ayam itu alaminya memang kalau tidur itu di pohon kan. Dan itu bukan di tempat dimana dia membuang kotoran, dia apa namanya itu cari makan, bukan gitu. Tapi tempat yang memang ideal gitu buat tempat dia tidur istirahat gitu. Terus kalau misalkan apa namanya tuh pemanfaatannya, ya jelas itu dari ayam itu sendiri, daging misalkan itu jelas kita makan, telur pun juga ya kita makan, mau sama cangkangnya mah enggak, atau bisa jadikan pupuk ya cangkangnya gitu. Nah, kemudian apa namanya tuh, pupuknya sama kayak namanya itu balik lagi ke tanah, bisa jadi pupuk kompos. Kalau jadi biogas bisa. Oh bisa ya, harus banyak. Aku juga baru tahu. Bisa biogas. Oh bisa. Ayam. Ayam ya. Bisa. Nah, kemudian kalau dalam apa namanya tuh, ya kita udah biasa mungkin di permakalsar itu jadi chicken traktor gitu, karena memang alaminya dia menggunakan cakarnya untuk menyacah-nyacah juga mencari makanan gitu di sana. Apalagi oh iya, ini dia tuh pengendalian kalau misalkan dimasukkan ke dalam ekosistem, jelas dia juga punya peran ya dalam mengendalikan rantai makanan gitu, agar tidak terjadi ketidakseimbangan. Oke. Oh iya, bulunya juga sama sih, bisa jadikan kompos langsung gitu, jadi mulsa, jadi apa? Buat hiasan. Kemoceng ya bener. Jadi dekorasi. Iya kemoceng udah jarang lihat ya. Ayam mutiara apa? Nah itu ya, gitu sih. Apalagi nih kira-kira ada yang nambahin mungkin? Jadi pena. Jadi pena. Oh iya. Jadi itu bulu tangkis tuh. Kok Masa angsa. kok mah bebek. Iya bebek. Makanya warnanya putih ya. Mentok bulu mentok. Wah, udah ada. sebagaimana yang tertera pada layar. Iya itu lebih awal. Jadi ayam juga ini ya tadi udah benar ya kata Kang Adam dan Kang Indra. Nah ini juga ada tambahan ke desain, misalnya kan ini di sini di bawah kanan kenapa ada greenhouse,
Nah ini juga karena ayam itu dia suka hangat gitu ya. Terus juga sehingga bisa meletakkan kandang ayam dekat greenhouse, karena greenhouse menyimpan hangat di situ gitu, sehingga sangat sangat bagus juga ketika kandang ayam diintegrasikan dengan greenhouse. Kotorannya bisa diambil untuk dijadikan pupuk untuk penyemaian atau misalnya untuk tanaman gitu ya. Ayamnya dapat hangatnya gitu ya. Yang hutan itu untuk tempat tadi bener pohon, karena ayam itu juga suka bertengger di pohon. Terus juga bisa di kebun buah sebagai kendali serangga gitu ya. Terus juga di kolam, kotorannya bisa ke kolam untuk makanan ikan gitu ya. Dan juga tanaman air. Terus dari rumah kaitannya ke kandang ayam sama makanan sisa gitu ya, sisa-sisa makanan atau food waste itu bisa diberikan ke ayam juga gitu. Nah ini sampai ke CO2 ayam itu untuk tanaman gitu, metananya untuk perkembangan kotoran tanaman, sangat detail gitu. Terus makan pemotong rumput juga ayam itu gitu ya, makan rumput, cacing, serangga gitu. Oke, terima kasih Kang Adam, Kang Indra. Next. Ya, ada yang tambahkan boleh. Ada lagi ayam. Nanti aja diborong semuanya. Dia jadi kandang, dibentuk kandang. Bentuk kandang ya. Bentuk kandangnya gimana Kang Budi? Ya yang kemarin aja itu kan, yang dari apa dulu yang harus disediain. Kalau mau pelihara ayam. Oh. Apa dulu? Maksudnya apa dulu? Inilah lebih ke itu juga salah satu analisis juga manajemennya, nanti Kang Budi yang akan menjelaskan ya, Kang Budi ya. Oke, siapa yang selanjutnya? Kambing boleh, silakan. Kambing. Terakhiran paling males ya. Gimana nih kambing nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten, agak geser lagi. Kambing apa? Kambing apa ya? Kambing Ini aja. kambing ngantuk. Soalnya matanya itu merem. Lagi menikmati makanan ini. Dari kambing untuk kebutuhannya sih, yang pertama itu kandang, terus lahan luas buat umbaran, terus lahan juga buat tanaman rumput. Kalau untuk kebutuhannya, kalau yang di ini Teh Aca kasih sayang, pasangan. Kalau tidak kambing, kalau cuma satu misalkan betina, kalau nggak ada jantan kan galau. Resah. Aku resah. Terus dari hasil produksinya itu, yang pertama kan sama kotoran kambing itu buat kompos organik. Terus susu, dagingnya, kulitnya bisa dibuat kayak dari jaket itu. Kalau orang sudah bilang apa? Dog itu? Dog itu. Oh, kendang. Ya itu. Terus tanduknya juga bisa buat hiasan. Kujiria. Mungkin satu lagi bisa dijelaskan sama Teh Aca. Gantian. Tadi untuk kebutuhannya nggak apa-apa ini aja. Iya, dapat. Untuk kebutuhannya tadi untuk pakannya ada rumput, dedaunan, kulit pohon ya Kang ya. Kambing suka, katanya kalau kambing lebih suka manjat pohon ya. Dia suka manjat pohon. Manjat tebing ya, kadang kalau lihat di liar di alam itu mereka suka di pinggiran tebing, lompat-lompat dari tebing ke tebing, nggak lompat gini, cuman ya manjat-manjat gitu. Terus udah gitu dia juga butuh minum. Nah untuk karakteristiknya tadi dia suka manjat pohon. Terus kalau misalnya di kampungnya Kang Dede mah nggak suka mandi cenah ya.
dan suka mandi. Terus udah gitu sukanya meramban, dia pasti seneng jalan-jalan gitu. Terus ada kita suka lihat ada yang follow kalau di Instagram tuh apa yang Sister Mountain gitu. Ada namanya Sister Mountain gitu, jadi mereka kakak adik perempuan tinggal di hutan di Australia, terus mereka punya kambing banyak gitu, terus tiap pagi mereka suka bawa kambingnya jalan-jalan di hutan. Kalau kambingnya happy itu dia bisa lompat-lompat gitu, jadi larinya tuh lompat-lompat gitu, lompat sampai happy gitu. Jadi bukan cuma jalan doang tapi lompat-lompat gitu, dia suka lompat-lompat kalau happy. Oh enggak sih. Gitu. Terus udah gitu kalau mengandung bisa sampai 2 sampai 3 ekor anak. Kemudian kambing jantan itu siap kawinnya umur 6 sampai 8 bulan, tapi beda dengan kambing betina karena dari segi bentuk dan ukuran berbeda, jadi sehingga kambing betina siap kawin kalau sudah dewasa. Nah, umur hamilnya itu 5 sampai 6 bulan. Ya. Itu kurang lebih dari kambing. Mungkin ada yang mau ditambahkan yang sudah pernah, mungkin ada yang berpengalaman dari Budi mau ditambahkan karakteristik kambing. Bisa diajak nari. Iya, mau Budi. Katanya kalau misalnya kambingnya suka posturnya ngajak berantem, kata Budi mengajak main. Gitu, suka mainnya kayak gitu. Ya kurang lebih itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Ini apa makanannya 25% dari berat tubuhnya, benar ya? 16 kan? 16. Oke, dapat info baru ya. Nah, ini juga bebek juga sama, nanti bisa dilihat ada GIS. Pada intinya adalah yang diterapkan di sini itu di permaculture itu lebih ke bagaimana kita mengetahui karakter intrinsik, kebutuhan dan juga produk dari tanah itu agar bisa dituangkan ke dalam desain gitu ya, sehingga saling terintegrasi. Chicken traktor karena karena di sini dalam ekosistem ya, bukan hanya satu ini saja, hanya satu jenis, tapi kita mengkombinasikan ikan, tanaman air, tanaman lahan basah, bahkan bebek, unggas, keong, udang, sebagainya gitu ya, sehingga kita membuat ekosistem di situ. Nah, bentuk-bentuk permaculture atau tadi poly aquaculture ini bisa integrasi pertanian dengan perikanan, misalnya tadi mina padi misalnya, ataupun peternakan dengan perikanan, ataupun integrasi kebun dengan perikanan, ada integrasi hutan dengan perikanan, atau semuanya saling terintegrasi. Nah, ini contoh desain yang terintegrasi, yang di dalam satu landscape gitu ya, bagaimana semuanya tuh saling terkoneksi ya, saling berhubungan, lokasi berhubungan. Kita bisa lihat mulai dari misalnya ini kandang babi kalau di sini ya, mungkin nanti kandang sapi atau kandang kandang ayam bisa di sebelah ini bisa di sebelah fish pond atau di sebelah kolam ikan, terus atau kandang bebek gitu ya, sehingga nanti bebeknya bisa dilepas langsung ke kolam, terus juga bisa mengeluarkan kotorannya sehingga jadi makanan buat ikan, menghidupkan si alga ataupun plankton ya di dalam kolam, memupuk kolam. Nah, ini kitchen waste juga bisa ke kolam dari rumah. Di kitchen waste dari rumah bisa langsung ke kolam, misalnya bisa ke kandang ayam, ke kandang, kalau ini pig di sini ya. Nah, ini soil manure-nya ini dari kolam tuh bisa jadi pupuk nih, bagus banget gitu ya. Ketika kalau kolam tanah, ngambil tanah yang dari dalam kolam tuh bagus buat tanah, itu nutrisinya tinggi gitu ya, haranya. Itu dari sini jadi sumber makanan dari kebun gitu ya. Terus ini juga sama, kotorannya ke kebun pangan misalnya gitu. Ini juga
dari sini, dari food forest ini makanan buat kambing, buat hewan-hewan yang lain gitu. Nah ini jadi semuanya terintegrasi gitu ya, di sistem ternak ini dalam satu landscape dengan kebunnya. Lanjut dulu mungkin ya bentar, sekitar 10 menit. Nah ini contoh juga ketika berada di area perairan misalnya, bagaimana cara mendesain suatu landscape juga ya. Ketika di sini ada beberapa pulau dan memperbanyak tepian gitu ya, ini bisa dimanfaatkan juga gitu ya. Nah ini fungsi ekologi budidaya perairan, suplai pangan tambahan kayak protein, terus juga suplai pangan tambahan dari tumbuhan-tumbuhan air gitu ya. Terus rendah input rasio pakan, lebih rendah dari ternak. Pendapatan finansial bisa jadi, tepian desain, sumber pupuk, cadangan air dan irigasi, integrasi sistem ekologis dalam desain, bisa mengintegrasikan bebek, ayam atau unggas, mendukung microclimate, terus habitat predator juga. Ini penempatan kolam, lokasi yang mana pasokan air terus bagusnya terus menerus ada gitu ya. Terus posisinya di mana saja, paling atas, paling bawah, di tengah gitu ya. Ini salah satu contoh juga di mana air yang dari atas ditampung dulu gitu ya, bisa berupa water catchment area di sini gitu ya. Yang kemarin kita belajar key point gitu ya. Sehingga di situ titik air berkumpul di dalam landscape misalnya, sehingga kita bisa menyebarkan air, memperlambat air, ataupun dibuat kolam sehingga bisa diisi ikan produktif. Nah ini salah satu kolam juga. Jadi desain kolam juga sebetulnya ketika mengikuti alam itu tidak langsung turun, tapi berundak-undak, karena di situ nanti ada fungsi ikan, ada habitat bagi ikan-ikan tertentu gitu ya, mulai dari ikan kecil sampai ikan besar. Daerah kolam yang dangkal memberikan tempat bagi tanaman air yang menyediakan pangan bagi ikan dan manusia, rumah bagi ikan-ikan kecil, dan daerah dengan suhu yang lebih hangat akan mendorong plankton dan hewan kecil yang menjadi pakan ikan. Terus kolam harus memiliki kedalaman yang berbeda-beda untuk dapat berfungsi dengan baik. Jadi kayak di misalnya kolam di situ lah gitu, atau di sungai itu nggak langsung dalam gitu ya, tapi ada berbeda-beda gitu, ada langsung dalam, ada yang berundak-undak dulu gitu ya. Dua daerah dangkal dengan kedalaman yang berbeda akan lebih baik lagi gitu ya. Daerah-daerah yang dangkal akan menciptakan tepian dalam air, lebih banyak tepian, lebih banyak makanan ikan gitu ya. Ikan yang lebih besar dan sehat gitu ya, dan merupakan bagian mutlak dari suatu sistem aquaculture. Jadi memang kita bisa lihat ya kolamnya seperti apa contohnya ini. Nah ini juga, selain itu juga kita tidak hanya menanam satu jenis gitu ya, tapi mengintegrasikan varietas ikan dan non ikan, yang mana di sini perbandingan ikan herbivora 40%, omnivora 45%, karnivora 15%. Ini contoh-contoh ikannya ya, bisa ikan yang lain. Kenapa? Sehingga karena ini tadi membuat satu siklus gitu, bukan kita menanam, memanen, menanam lagi, tapi kita akan membuat satu sistem, membuat ekosistem air yang mana semua ikannya ini kita nggak perlu menebar benih, atau kita nggak perlu beli ikan lagi buat ditebar, tapi kita udah membuat satu sistem ekosistem, sehingga misalnya muncul desain seperti ini misalnya gitu ya, yang mana di sini menggunakan jaring pemisah gitu ya, untuk pengendalian ikan predator. Jadi memang ada nanti di setiap, kalau ininya di setiap ada part-partnya gitu ya di kolam itu. Jadi untuk barrier atau sebagai pembatas berupa karamba apung misalnya, dan misalnya nanti si ikan-ikan anak dan ini juga berfungsi sebagai kontrol gitu, si karnivora ini kontrol untuk ikan-ikan yang misalnya, karena ada kapasitas juga, ada kapasitas di dalam kolam, sehingga
yang akan mengontrol nanti si predator, tapi tidak, predatornya tidak karena misalnya tadi udah dijaring-jaring sehingga ikan-ikan yang dengan ukuran tertentu yang bisa masuk jaring nanti disetel juga jaringnya gitu, biar yang bisa masuk gitu ke situ sehingga bagi makanan sehingga jadi makanan untuk si predator. Nah ini contoh di Bill Mollison ya, di bukunya setiap 2 cm ikan memerlukan 4 liter air gitu ya. Apabila kurang dari volume ideal akan terjadi pelambatan pertumbuhan atau penambahan input pakan. Nah ini tips membuat kolam. Jadi memang kolam juga perlu dipupuk dulu gitu ya. Berikan kapur pertanian pada kolam tanah liat, berfungsi untuk menyeimbangkan pH, membantu air tetap jernih, dan mengendalikan hama penyakit. Dan tambahkan kapur pertanian 2-3 kilo untuk 100 meter persegi. Isi kolam kemudian biarkan selama 3 hari sebelum diisi dengan makhluk hidup. Kapur pertanian tidak perlukan untuk kolam yang terbuat dari semen gitu. Lapisan pupuk kandang dan tanah pada bagian dasar kolam akan membuat kolam menjadi sehat. Jadi beri pupuk kandang dulu ya. 30-50 kilo pupuk kandang dari kotoran sapi, kerbau atau kuda untuk setiap 100 meter persegi. Kalau ayam 1,5 kilo per 6 kilo per 100 meter persegi, 1,5 kilo per 25 meter persegi. Sebelum masukkan ikan ke kolam, tambahkan bahan dedaunan dan tanaman dalam jumlah besar untuk mendorong pertumbuhan bakteri dan plankton untuk menyediakan pakan bagi ikan gitu. Sekitar 40-50 kilo daun dan rantingnya ikat dalam bentuk bundelan untuk kolam berukuran 100 meter persegi. Nah ini juga pupuk menghidupkan sumber pakan bagi ikan. Nah ini tadi bisa diintegrasikan, peletakan kandang ternak terintegrasi dengan unggas misalnya tadi yang tadi sama. Nah ini warna air kolam menunjukkan seberapa banyak pakan ikan yang tersedia dalam kolam. Jika memasukkan tangan pada kolam hingga kedalaman 10-20 cm, Anda masih bisa melihat tangan Anda, airnya masih terlalu jernih. Jika airnya terlalu jernih, jumlah pupuk kandang yang ditambahkan harus ditingkatkan sehingga warnanya berubah menjadi hijau muda. Jika airnya sudah berwarna hijau muda, jumlah tambahan pupuk kandang tetap sama secara rutin. Jika airnya berwarna gelap, jumlah pupuk kandang harus dikurangi hingga airnya kembali berwarna hijau muda. Ini contoh desain pemberian pupuk berkelanjutan gitu. Jadi memang si kandangnya diletakkan di atas kolam ikan gitu ya, kandang bebeknya atau kandang ini babi gitu ya. Ini juga salah satu integrasi ikan minapadi. Nah ini juga bisa dibuat seperti ini. Integrated rice. Jadi kalau tadi bebek sama padi, terus ikan sama padi, minapadi, ini bisa tiga-tiganya gitu ya. Ini contoh desain. Yang mana ini mengintegrasikan antara bebek, sawah, juga ikan gitu. Sustainable intensification of agricultural production systems is needed today to address the ever-increasing pressure on human environment. The integrated rice, fish and duck farming system is about growing rice, fish and ducks together in sesuai umurnya ya, pasti bebek harus tadi kan harus olahragakan di kolam, bisa maju sebelahnya. Ketika mau dikasih ke tanaman padi bisa sebelahnya gitu, integrasi. Integrated fish farming provides the option for getting extra income along with main crop. Though this system has proven profitable, it has its own advantages and disadvantages. Rice and fish farming is widely practiced in Asian countries when it compared to Western countries. Both fishes and ducks will control the insects and pests in the rice field. You can get extra income by selling ducks and fishes too. Even duck's egg has good market. It was also similar to chicken egg. These eggs have higher shelf life than chickens and there is one more benefit. Here duck and fish excretors act as fertilizer for paddy. Studies show that in the system farmers will get double rice yield than normal rice farm. In this model there is no requirement of chemical fertilizer and pesticide. If you use chemicals, there is a chances of death of ducks and fishes. Only thing you have to consider is don't let feed. Oke, ini kurang lebih kayak gitu ya. Jadi 3 elemen digabung. Ini juga Cinampa, salah satu metode pertanian dari suku Aztec ya, dulu di Meksiko, membuat kebun di antara ini ya,
danau mungkin atau sungai. Nah ini tadi yang dibicarakan juga tadi waktu makan, di mana kolam juga sama ada zonanya, ada zonasi gitu ya. Jadi maksudnya zonasi di sini lebih ke untuk mimicking nature, untuk biomimicry tadi kita bisa meletakkan beberapa tanaman gitu ya, mulai dari tanaman yang menyukai area lembab, terus marginal yang berada di antara air dan juga di atas air, terus juga deep marginal sama tapi ini lebih dalam, terus water lilies gitu ya, ataupun ini juga oxygenators, ini untuk sama menghasilkan oksigen, ini terus ada tanaman yang berada di bawah gitu ya, yang di bawah air. Terus baru ada floating plant yang mengapung ya gitu. Tanaman yang bisa ditanam misalnya tanaman yang tumbuh dari tanah, talas, garut, alang-alang dan sebagainya. Tanaman yang tumbuh dari tanah pada bagian atas air misalnya kangkung, selada air dan sebagainya. Tanaman yang hidup di atas permukaan air misalnya teratai, bakung, air, eceng gondok dan sebagainya. Ini juga tanaman air banyak ya. Ada tanaman air yang talas, garut, kangkung, selada air menyediakan pakan dan habitat untuk hewan kolam. Rerumputan untuk memperkuat tepian. Sayuran, bedeng sayur kecil dapat dibuat sekitar tepi kolam. Tanaman buah-buahan kecil, misalnya pisang, jeruk, pepaya gitu ya, bisa ditanam 1-2 meter dari tepi kolam. Tanaman buah yang lebih besar seperti murbei, jambu, itu yang paling bagus katanya. Terus leguman, kelor, romtoro, kacang hijau, termasuk pakan bagi ikan juga ini nantinya. Ini salah satu penanaman, ini aja contoh ya, contoh kolam. Ini masih sama gambarnya kurang lebih. Nah ini terakhir ya. Nah kita juga bisa bikin natural swimming pool. Oke, ya kurang lebih itu materi tentang ekosistem perairan ya, budidaya ekosistem perairan dan juga tadi sistem ternak ya. Nanti karena waktunya sudah menunjukkan 12:14 kita sholat zuhur. Nanti kalau ada pertanyaan bisa sambil kita diskusi sambil makan mungkin ya, nanti sambil makan siang. Oke, terima kasih. Kita for wish dulu. Ya, for wish. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.